Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menutup rangkaian kegiatan akhir tahun 2025 dengan kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Sementara DPR RI membentuk Satgas Percepatan Pemulihan Bencana dan akan berkantor di Aceh. Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Selamat malam, Kang Saan, Pak Bupati. Selamat malam, Mbak Eva, Pak Bupati. Selamat malam, Mbak Eva. Abang Anda, Kang Saan. Baik, saya mulai dari Kang Saan. Kang Saan, apa saja catatan DPR terkait dengan penanganan dan proses pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, DPR membuat Satgas ya, Satgas Pemulihan Pasca Bencana. Jadi DPR kemarin sudah rapat koordinasi dengan pemerintah yang diwakili beberapa menteri dan juga pihak terkait badan dan dengan pemerintah daerah di Aceh dari bupati, gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati. Nah, kita ingin melakukan penanganan secara terintegrasi, terus juga komprehensif dan paralel dengan melakukan akselerasi penanganannya. Nah, dari beberapa hal yang kemarin kita diskusikan dan mendengar laporan dari para kepala daerah di Aceh, khususnya yang di Aceh, ada skala-skala prioritas yang memang harus dilakukan secepatnya. Misalnya terkait dengan soal hunian sementara, hunian tetap, bahkan rumah-rumah yang terdampak yang rusak sedang dan ringan itu bisa dilakukan secara berbarengan. Jadi misalnya untuk mengurangi tingkat pengungsian, rumah-rumah yang terdampak tapi dalam kategori sedang dan ringan, ini bisa dipercepat sehingga para pengungsi itu bisa kembali ke rumah masing-masing dan sudah bisa ditangani nanti oleh kementerian yang lain, misalnya Kementerian Sosial, terkait dengan untuk kehidupan mereka selama beberapa bulan ke depan. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan soal akses sarana prasarana, misalnya terkait kayak soal jembatan kemarin dikeluhkan oleh para kepala daerah karena banyakkan jembatan-jembatan yang skala nasional mungkin sudah tertangani, tapi masih banyak jembatan-jembatan dalam skala yang lokal dan jumlahnya itu sangat besar. Dan Kasatgas darurat jembatan juga kemarin sudah menyampaikan, memberikan laporannya dan disinkronkan nanti dengan apa yang disampaikan oleh para kepala daerah. Dari sisi akses jalan yang juga sungai dan sebagainya, kemarin kita bicarakan selain dalam bentuk bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang terdampak untuk kelangsungan kehidupan mereka ke depannya. Jadi ini yang sedang kita coba kemarin bicarakan dan beberapa hal sudah ditindaklanjuti dan kedepannya dilakukan soal percepatan yang terintegrasi dan komprehensif. Akselerasi penanganan terintegrasi Kang Saan dalam rakor Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana, pemulihan infrastruktur juga menjadi kunci ya. Lalu bagaimana langkah strategis untuk mengatasi kendala dalam pemulihan infrastruktur yang cepat? Ya, dari sisi anggaran kemarin juga kita menghadirkan Menteri Keuangan, ada dari Menteri PU juga hadir, terus juga Menteri Perhubungan hadir. Jadi, nah Kementerian PU tentu untuk menunjang soal percepatan penanganan infrastruktur juga membutuhkan support ya dari Menteri Keuangan. Jadi Kementerian PU itu nanti mendata semua kebutuhannya dalam kerangka untuk penanganan infrastruktur, karena infrastruktur ini kan menjadi kunci juga untuk mempercepat pemulihan pasca bencana ini. Jadi kita sudah mulai mengkolaborasikan, mensinkronisasikan, bahkan mensinergikan antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah, baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati, terutama kemarin ada 5 daerah yang terdampaknya berat, itu hadir semuanya, bahkan kita mengundangnya 7 kepala daerah yang ada di Aceh.
Tapi yang hadir kemarin 2 karena yang 5 yang 2-nya kemarin karena juga dia lagi menangani di wilayah di daerahnya masing-masing. Oke, kita tanyakan kondisi real terkini dengan Pak Bupati. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi kembali wilayah yang terdampak. Untuk Tapteng, sejauh ini kendala yang masih dialami apa Pak Bupati, terutama terkait dengan akses jalan dan listrik di sana? Ya, pertama itu kami relatif kalau akses listrik ini tinggal beberapa desa lagi. Praktis di setiap kecamatan sudah teraliri listrik, namun beberapa desa-desa itu belum teraliri karena perlu pembangunan pengerjaan tiang-tiang itu, Mbak. Nah, kemudian akses jalan ada beberapa yang masih itu medannya sulit sekali sehingga tuh masih ada desa yang kategori dia belum dapat diakses. Itu dalam kondisi normal juga memang sulit untuk diakses, apalagi dalam kondisi bencana. Nah, terhadap itu upaya kami adalah bagaimana kami mengajak masyarakat tersebut turun, ya. Nah, dan kami siapkan untuk hunian sementara sambil kami kerjakan pembukaan akses jalan ke desa tersebut, karena itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang karena medan di satu sisi medan yang sulit, kemudian juga banyak longsoran dan juga jalan yang amblas begitu. Jadi itu pengerjaannya membutuhkan waktu. Masih ada 4 desa lagi ya yang harus memang itu perlu penanganan ekstra. Nah, begitupun dengan perbaikan-perbaikan atau normalisasi terhadap sungai-sungai kami. Itu karena dipenuhi oleh sedimen tanah, pasir, ya, dan juga di atasnya itu juga ada gelondongan kayu. Maka ini membutuhkan alat-alat berat. Nah, jadi kalau dengan ada tambahan alat berat nanti ya tentu kami berharap bisa mempercepat proses tahapan menuju rehabilitasi tadi itu, pemulihan-pemulihan secara bertahap. Begitupun dengan kondisi pertanian kami karena juga sawah-sawah itu banyak yang tertimbun atau dipenuhi sedimen ya tanah sehingga wujudnya tidak lagi berupa sawah. Maka ini perlu pengerjaan seperti mencetak sawah baru kembali. Nah, tantangan berikutnya adalah selain kami menyiapkan hunian sementara maupun hunian tetap nanti adalah bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, tentu nanti kami mendorong supaya bisa dalam seluruh tahapan pekerjaan dalam proses rehabilitasi maupun rekonstruksi itu dengan menggunakan skema pola padat karya agar ada tambahan buat masyarakat dalam aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya. Begitupun dengan pendampingan terhadap pelaku usaha kecil menengah ataupun mikro, karena mereka ini sangat terdampak, alat usahanya juga hilang, dan kemudian mereka juga butuh tempat-tempat usaha dan peralatan usaha serta juga modal usaha untuk menggerakkan roda ekonomi mereka kembali. Nah, tentu ini menjadi bagian dari tantangan-tantangan kami dalam proses pemulihan pasca bencana ini, karena faktanya adalah selain tadi infrastruktur, tentu kami juga harus berfokus pada penataan kehidupan ekonomi masyarakat, selain juga pemulihan jiwa mental mereka, seperti itu, Mbak. Oke, beberapa poin tadi sudah dicatat ya Kang Saan. Apa kemudian responnya apalagi terkait dengan optimalisasi percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap nantinya, Kang Saan? Ya, kemarin sudah dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, dan juga dari para kepala daerah seperti tadi Pak Masinton sampaikan. Jadi mereka itu hilang semuanya kan. Nah, ada beberapa kendala misalnya ketika mau melakukan hunian tetap terkait dengan lokasi. Karena lokasi yang lama kan harus mereka geser kan ke cari lokasi baru. Nah, lokasi baru itu ada milik dari
HGU baik yang dimiliki oleh swasta maupun HGU-HGU yang dimiliki misalnya oleh pemerintah seperti PTPN, Inhutani atau apa yang lain-lain. Nah, mereka juga meminta nanti disinergikan agar dari sisi prinsip bahwa mereka bisa menggunakan lokasi-lokasi baru ya untuk membuat hunian tetap. Dan ini juga sudah kita bicarakan, kita antisipasi, nanti kita komunikasikan dan kita percepat untuk dilakukan realisasinya. Ini yang mereka terdampak ya terhadap masyarakat yang terdampak. Begitupun seperti tadi Pak Bupati sampaikan normalisasi ya. Normalisasi itu banyak hal. Pertama, normalisasi terkait dengan soal sungai-sungai yang memang sudah tertimbun oleh lumpur. Jadi terus juga sawah-sawah mereka sudah bukan sawah lagi sekarang. Jadi sudah tertutup dengan lumpur dan ini perlu juga dinormalisasi. Bahkan dari sisi peternakan mereka juga terdampak pada hilang semua juga kan gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang menyangkut masyarakat yang terdampak dengan tadi item-item tadi ini kita minta segera untuk diselesaikan baik oleh kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait. Tadi seperti misalnya PLN, kemarin hadir juga duit PLN. Memang hampir 90% lebih itu sudah tertangani. Masih ada beberapa persen yang memang perlu penanganan, tapi itu kan karena akses. Mereka punya kendala akses, mereka juga harus membangun tiang-tiang listrik baru dan sebagainya. Karena kalau di Aceh saja itu hampir 440 titik yang mereka terdampak dan ini juga perlu penanganan. Baik. Belum juga nanti seperti di Sumatera Utara. Jadi ini kenapa saya katakan bahwa Satgas nanti akan meminta penanganannya secara paralel, komprehensif dan terintegrasi ini semua bisa berjalan bersamaan yang memungkinkan sehingga percepatannya itu bisa terjadi. Terkait dengan percepatan ini, Pak Bupati kira-kira butuh berapa lama Tapanuli Tengah bisa kembali pulih dan dukungan apa yang paling diperlukan dari Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana saat ini, Pak Bupati? Ya tentu kalau katakannya dari 2006 ya dilakukan percepatan, akselerasi penata pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan ya. Kemudian sarana prasarana lainnya baik itu pendidikan, kesehatan, pertanian ya. Dan juga tadi terkait dengan ekonomi masyarakat. Itu ya paling cepat 2 tahun itu, tapi itu paling cepat. Nah, tapi rasanya itu bisa melampaui ya paling apalagi itu 3 tahun. Nah, tentu tergantung nanti dari supporting dukungan pembiayaan dan pengerjaan yang dilakukan dari kementerian. Nah, tentu kami sebagai daerah ya kami sekarang itu ya praktis anggaran kami itu menipis karena memang dana transfer umum ke daerah itu memang dikurangin kan. Nah jadi itu kami juga sedang mengajukan supaya itu karena kami terdampak bencana agar tidak ada pemotongan dulu. Nah kemudian tentu untuk pembangunan infrastruktur ini dan lain sebagainya itu kami dukungan pembiayaan atau pekerjaan dari pemerintah pusat dan maupun provinsi untuk mempercepat proses pemulihan ini. Nah kalau tanpa itu tentu kami akan berjalan lama lagi pemulihannya, kasihan masyarakat. Nah tentu bayangan kami itu adalah dia di 2 tahun, 3 tahun. Kalau bisa ya lebih cepat lebih baik tentunya. Kami bisa lebih cepat pulihnya lebih cepat ya tentu kami juga masyarakatnya akan bisa hidup normal kembali dalam seperti sebelum ada bencana itu. Jadi harapan kami adalah dukungan dari pemerintah pusat, dari Pak Kang Saan, DPR RI dan lain sebagainya ya untuk mempercepat proses pemulihan di Tapanuli Tengah maupun daerah-daerah lainnya yang terdampak bencana ini. Tentu kita harapkan bersama percepatan pemulihan pasca bencana bisa berjalan cepat ya dan terakselerasi. Terima kasih Wakil Ketua DPR RI Saan Mustoma dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa Prime Time News masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda.
Di antara informasi terkait dengan 2 pekan berlalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.